pada pagi hari ini sekali lagi kita mau menaikkan setiap penyembahan kita. Mari pagi hari ini kita hampiri Tuhan. Sekali lagi, naikkan rindu kita, naikkan hati kita di hadapannya. Karena sesungguhnya tidak ada yang lain Tuhan. Mari katakan, Tuhan, ku datang kepadamu. Dan biar kita sekali lagi direndam di dalam hadiratnya. Kita sekali lagi terhubung dengannya. Kita sekali lagi ada di dalam atmosfer surga. Direndam di dalam hadiratnya. Syakaraba shodododododododo. Kiara bashe. Kiara bashododododo. Ku datang kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Dia sudah memberikan terlalu banyak. Syakarabo Kiara Basyadadade. Tuhan, ku datang. Ku datang kepadamu. Kiana Rabo. Mari bawa hatimu, mari bawa seluruh keluargamu. Mari mendekat kepada tata kasih karunia-Nya. Mari datang dan sentuh kakinya. Ya Tuhan, sekali lagi. Setiap kali kami hadir ada di hadirat-Mu. Setiap kali kami masuk di dalam sidang-sidang-Mu. Yang kami rindukan adalah pribadi-Mu sendiri. Kiara Bashe. Mari seluruh malaikat penyembah. Mari seluruh malaikat alam semesta. Yang ku
dari bumi ini Tuhan. tinggalkan lagi Bersaut-sautan dengan surga. itu yang ku perlu. Tiada yang lain. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya dihadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu, itu yang ku perlu. Kiara Pashe. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Hanya dihadiratmu. Syakaramo. Kiara Pasha da 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 da. Kiara Pasha Honorable Shekenereba. Itu yang ku perlu. Kiaramo. Yang ku ingini, Kiana Raba Shekenerebe Shenerebe. dihadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu, itu yang ku tak ingin aku. Tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan, mari Tuhan, yang ku ingini, mari Bapa. hanya Bukan nanti kami bisa merasakan surgamu. Biar mulai di bumi ini kami bisa rasakan surgamu. Biar mulai dari bumi ini kami bisa tinggal hidup di atmosfer surgamu. Syakaraba syadadadadadada. Engkau yang menyediakan heavenly realm untuk kami. Ya Rabb. Yes, mari semuanya. Biar nafas kita sekali lagi. Yahweh, nafas kita. I want more. I want
dan bisa kami katakan, miss you desperately. I miss you Lord. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you. Miss you. Ya Tuhan, ya Tuhan, biar setiap pagi kami datang I miss you, ada jutaan bunga mawar my Lord. antara bumi dan surga. Miss you desperately. Syakaraba syed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 e. I miss you. Biar ada taman-taman di rumah kami, Tuhan. Miss you, I miss you Lord. Mari naikkan hatimu, mari naikkan suara. Mari biar ada taman-taman penyembahan dari rumah ke rumah. Biar ada taman-taman penyembahan dari kota ke kota. Biar ada taman-taman penyembahan di setiap provinsi. I miss you. Yes Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. I miss you. Kiara basod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 . Kiara basekelelebebebebebebeb. I miss you. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Mari katakan, ungkapkan. Mari ceritakan rindumu. Mari ceritakan setiap kegelisahanmu. Bapa, Engkau yang hadir Tuhan. Yesus Mesias, Engkau yang hadir. Engkau yang menjawab setiap kerinduan. I miss you, I miss you. Tuhan, biar Engkau mendapati rindu. Engkau dirindukan di Indonesia. Tuhan, bangsa kami akan menyembah-Mu. I love you. Mari Tuhan, sekali lagi berbicaralah. Tembusi ruang-ruang hati kami. Sampai kebenaran-Mu itu menjadi pilar yang kami peluk. Kebenaran-Mu itu menjadi dasar langkah-langkah kami.
Terima kasih untuk Sukot dan berkat-berkatnya. I love you. Pagi hari ini Tuhan, berikan hati untuk belajar. Berikan telinga untuk mendengar setiap pesan-pesan-Mu. I love you. I love you desperately. I love you. I love you, my Lord. Mari Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kami direndam di dalam hadirat-Mu, juga kebenaran firman-Mu, sampai semua itu bisa jadi daging dalam hidup kami, sampai kami melihat sebuah transformasi Kiara mulai batakarata dari shiti dalam kiriata hidup karata kami, shiti keluarga kiriata kami, karatose. sampai bangsa kami. Tuhan terima kasih, Tuhan Karena terima kasih. kebenaran-Mu itu yang Terima luar kasih biasa. Tuhan kami boleh Terima kasih berkumpul Tuhan pada buat pagi hari ini. Siapkan Kami mau kami mengambil semuanya. berkat-berkat Sukot Dalam nama yang Yesus. adalah di puncak Sukot kami hari ini, kemarin Tuhan. Selamat pagi Tapi ini pagi hari kami mau mengambil kembali berkat Sukot ini. Kami butuh hikmat yang dari Engkau, kami butuh pewahyuan yang dari Engkau. Biar setiap kami tanpa terkecuali menerima semua berkat yang Kau sediakan. Dan biarlah Tuhan, sungguh-sungguh kami melihat Tuhan, Engkau siapkan kami masuk masa 7 tahun kelimpahan. Sungguh Tuhan, kami Selamat disiapkan. pagi, Bu Iren. Di dalam nama Yesus, kami mau memulainya. Semua yang percaya dan sepakat Suaranya berkata, beres. amin. Shalom Bapak Ibu. Oke. Shalom, Coach. Shalom, Coach. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Oke. pagi, Coach. Shalom, Terima kasih Coach. dari Shalom pagi-pagi ya. Sebetulnya Sukot itu sampai tanggal kemarin ya puncak Sukot. Tapi tetap kita ini kan lagi doa 24 jam. Jadi kita tetap ngambil yang Tuhan sediakan. Ya, karena kemarin orangnya nggak banyak, mungkin saya ngulang dikit dari apa yang saya bagikan kemarin, tapi tentunya dengan pasukan terdahsyat akan sangat lebih detail karena kemarin bicaranya dengan tamu-tamu mempelai, yaitu dengan para ibu gembala dan bapak gembala dari banyak gereja, ya. Oke. Next. Imamat 23 ayat 42 sampai 43, di dalam pondok-pondok Daud kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pokok-pokok pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Kita tahu ya, kita bersyukur kita sudah lewatin dari Rosasana tahun baru, dan juga mereka tahun baru Israel itu selalu tidak pernah sama, selalu ada hal-hal yang baru. Dan tahun ini adalah Pei-Vav ya, di mana kita itu dipatok ya. Nah, biar hati kita dipatok tetap dengan Tuhan, dan banyak hal ya yang kita bisa rasakan, bahwa bisa kita terima dari mulut ini. Benar-benar hari-hari Vav ini berdasarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita deklarasikan, apa yang kita ciptakan, dan itu akan terjadi. Dan juga setelah itu kita masuk Yom Kippur, kita didamaikan, kita diampuni, kita semua kelemahan-kelemahan kita diampuni, dan semuanya dosa-dosa kita, dan sampai kita masuk sampai di pondok hari raya Pondok Daun. Dan di sini bangsa Israel benar-benar memperingati bagaimana selama ini keluar dari Mesir, dan benar-benar Tuhan tuntun dengan tiang awan, tiang api, dan mereka benar-benar disuruh masuk ya di
sukanya mereka itu pondok-pondok Daud itu, dan mereka berkumpul, mereka menikmati, mungkin mereka juga cerita-cerita bagaimana nenek moyang mereka dulu dibebaskan dari tanah Mesir, dari perbudakan, dari semuanya. Dan saya percaya ketika lagi bicara-bicara begitu pasti yang diomongin itu nggak jauh dari apa yang Tuhan kerjakan. Begitupun kalau sekarang mereka tinggal cuma memperingatkan, mereka ingat bagaimana pendahulu-pendahulu mereka kerjakan dan mereka mulai cerita tentang Tuhan ya. Jadi sebetulnya pesta di mana kita bisa terus cerita tentang Tuhan. Saya baru ngalamin ya, saya baru reuni dengan semua kakak-kakak saya, papa mama kami sudah tidak ada, dan itu 21 tahun yang lalu ternyata kami baru bisa komplit ya. Sejak ayah kami meninggal, kami nggak pernah komplit gitu, paling satu dua orang yang kumpul, nggak pernah komplit semua. Dan itu benar-benar ajaib. Dan saya kumpulnya bukan 7 hari, 8 hari ya, 7 8 hari. Saya sebetulnya nggak betah gitu. Maksudnya nggak betah tuh gini. Saya mau melayani, boleh nggak ambil waktu saya melayani? Saya akan lagi melayani Golden Night. Saya bilang kumpulin dong orang-orang generasi 50 tahun ke atas. Terus salah satu ipar saya, boleh nggak sih hari kali ini datang di Sydney ya, karena kami kumpulnya semua ke Sydney karena 4 saudara saya ada di Sydney. Tiga saudara saya di Sydney, terus dengan cucu-cucu dan banyak ya gini. Terus katanya kamu boleh nggak sabat hanya untuk keluarga? Ah ya sudahlah saya bilang boleh dah. Sebetulnya melayani keluarga kadang-kadang pertanyaannya lebih banyak ya, karena memang ipar-ipar saya, kakak saya itu pinter-pinter gitu. Nanya ya yang pokoknya nanya yang aneh-aneh, pokoknya apapun gitu ya. Tapi saya bersyukur banget, saya cuma bilang gini, Tuhan biarlah aku mau melayani keluarga benar sesungguh. Nah saya tuh bungsu dari 6 bersaudara. Biasanya kakak-kakak saya ada yang ini, yang selalu ada aja gitu. Yang satu belum benar-benar sama Tuhan Yesus, ya ikut aliran-aliran macam-macam gitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu saya ujungnya jadi kayak ya rada-rada gimana, jadi agak ribut gitu ya. Terus tapi saya bilang gini, sudah Tuhan, aku serahkan ke dalam tanganmu. Nah ceritalah tentang Tuhan. Waktu itu saya cuma mau beresin TPU. Saya mau cerita bahwa kita ini mesti beresin gitu. Nah, dengan bahasa yang mesti disesuaikan dengan banyak gereja. Mereka juga gereja macam-macam. Mereka jarang banget sih ikut Batra yang dulu pernah waktu di Sydney ya, tapi udah jarang. Akhirnya saya cerita-cerita sama Nancy, sama Firman, kami ajak nyembah dan semuanya. Yang saya kagum ajaib banget. Yang tadinya sering komplain, bilang nggak mau, nggak usah Tuhan Yesus nggak mau sebut nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba sebetulnya hari itu dia tidak mau datang, tapi Tuhan itu pimpin dia datang sekeluarga. Dan ajaibnya setelah kami nyembah mereka tuh ngerti gitu. Saya coba bicarakannya nggak terlalu kayak Mahanaim atau Batra ya, tapi benar-benar cerita tentang bagaimana kita ini mesti beresin. Kalau kita ini punya benih sesubur apapun, kita nggak mungkin kalau kita ditanam di tanah yang jelek, itu nggak mungkin berbuah ya. Jadi macam-macam disuruh ngomongin. Yang saya kagum setelah itu saya ajak menyembah, dan sepertinya mereka rasakan hadirat Tuhan gitu ya. Terus besok-besokannya malah mereka yang request lagu tentang Tuhan Yesus gitu ya, tentang Yesus beri beri jalan. Saya sampai kagum gini, sampai dia bilang begini, boleh nggak datang ke rumahku, katanya yang satu ini ya, yang datang ke rumahku, kamu sekalian doain kami deh gitu. Nah biasanya nggak pernah undangan itu nggak ya, tapi saya coba saya datang terus udahlah sekalian saya ajak lahir baru ya, jalan kebenaran dan hidup, dan benar-benar berubah atmosfernya. Sampai mereka itu mau pakai tindakan iman, tindakan profetik. Saya begini, wih, ini ajaib banget ya. Sampai yang tadinya nggak pernah mau sebut nama Yesus, dia bilang gini, ini kita kayak letret ya katanya gitu. Karena dia pernah lah ikut yang begitu-begitu, ya ikut yang Katolik. Kita kayak letret ya katanya gitu. Dan saya lebih bersyukur lagi adalah ketika salah satu kakak saya yang paling besar, dia bilang begini, kamu tuh imamnya keluarga. Padahal kan dia bukan Batra ya, dia nggak tahu imam-imam. Dia bilang imam keluarga. Kamu itu bawa kami sedemikian bagus sampai kami ini bisa menikmatinya semuanya. Saya cuma bersyukur banget gitu ya. Nah inilah seperti hari raya Sukot. Hari raya Sukot ya. Udah oke? Katanya kamera oke.
hari raya Sukot, kita benar-benar kalau kita cerita tentang Tuhan, kita kumpul di sini, kumpul 7 hari, saya kumpul 8 hari, dan kita cerita bagaimana Tuhan. Dan sampai kakak saya tuh semua ada satu sharing begini. Saya itu ikut Tuhan karena lihat saya, katanya, lihat adik yang bungsu gitu. Dan saya bersyukur banget lah gitu ya. Kita mesti bawa keluarga ya Bapak Ibu. Sekalipun kita ini sibuk ngurusin jiwa-jiwa lain, tapi kita harus benar-benar sering ceritakan tentang Tuhan. Saya bersyukur dari anak-anak kecil ya. Saya tanya Pak Yusak ya, saya suka anterin beliau. Saya bilang gini, bagaimana sih untuk bisa membuat anak-anak ini mencintai Tuhan sedemikian? Terus dia bilang sama saya begini, Rin, jangan sibuk melayani orang lain, bersaksi kepada orang lain, kamu lupa bersaksi sama anakmu. Kamu harus bersaksi kepada anakmu setiap hari. Dan itu saya jalanin sampai saya melihat keduanya bertumbuh. Apalagi Nancy itu hampir sering banget ya kalau ikut saya. Jadi dia banyak mewarisi, dia banyak tahu bagaimana Allah maminya gitu. Walaupun waktu dia mau dengar suara Tuhan, dia bilang, Tuhan, eh, ak- kan saya tanya ya, kamu mau dengar suara Tuhan nggak? Dia bilang, mau deh, tapi gimana-gimana gitu ya. Terus dia bilang gini, Tuhan, aku nggak mau kenal Tuhan lewat hanya pengalaman mami. Aku nggak mau kenal Tuhan karena ceritanya mami atau yang lain. Tapi aku mau kenal Tuhan secara sendiri. Ajari aku mencintaimu. Ajari aku mencintaimu, benar-benar sungguh-sungguh ketemu. Dan saya bersyukur anak ini benar-benar sama-sama mempelai, tapi punya hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Dan inilah yang kita harus belajar ya, bahwa kita kumpul dengan keluarga, mari kita banyak bersaksi, tapi kita juga kalau nggak mungkin bersaksi kalau kita nggak punya pengalaman hidup, betul nggak? Mari berjalan bersama Tuhan setiap hari, dan itu menjadi kita kaya gitu. Ya, harta yang terbaik yang buat saya mau ya adalah anak ketemu Tuhan. Anak jalan sama Tuhan. Kita bisa kasih dia harta apapun, bisa hilang. Orangnya bisa hilang, bisa ini. Tapi yang harta terbesar, waktu dia mau ke luar negeri, saya cuma bilang begini, Tuhan, saya siapkan begini. Kalau mereka tidak dengar suara Tuhan, aku nggak siap Tuhan mengirimkan anakku ke luar negeri. Biar mereka ketemu dulu sama Tuhan. Dan waktu Nancy berangkat itu umur 17 mau ke 18. Ya. Terus Tuhan bilang begini, mau nggak engkau jalan sama aku, tinggalkan semuanya. Dan dia berjalan sama Tuhan benar-benar ya. Oke. Yang kedua please. Next. PPT-nya. Ya. Oke. Yang kedua. Saya jadi co-host nggak? Nggak ya. Nggak apa-apa, saya udah kasih ininya. Kalau kasih co-host ya bisa kerjain sendiri. Oke. Next. Oke. Next. Oke. Berkat Sukot saya hari ini bagikan ada 5. Yang pertama adalah ada pemeliharaan Tuhan. Nehemia 9 ayat 20 sampai 21, engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Tidak kau tahan manamu dari mulut mereka, dan kau berikan kepada mereka air pada waktu mereka haus. 40 tahun engkau memelihara mereka di padang gurun. Mereka tidak kekurangan apapun. Pakaian mereka tidak menjadi usang dan kaki mereka tidak bengkak. Benar ya, kita lihat keajaiban yang Tuhan pimpin orang Israel. Begitu mereka dipelihara di padang gurun, bayangin di padang gurun mereka tidak kurang apapun, semua disiapkan dari mana, dari semuanya ya. Air. Pakaian mereka tidak menjadi usang. Harusnya kan di padang gurun kering, itu nggak usang. Dan kaki mereka itu nggak bengkak, itu mah ajaib banget ya. Jadi benar-benar mereka jalan, tapi pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Dan mereka berkata, mereka roh yang Tuhan tuh mengajar terus dalam setiap. Oleh karena itu Bapak Ibu, di padang gurun manapun, di ujian kehidupan, proses hidup kita, percaya selalu ada pelajaran. Setiap kali saya lewatin apa dari awal, saya selalu bilang gini, Tuhan, ajari aku apa lagi Tuhan. Jadi kayak kita ini masing-masing mesti punya ayat yang sangat kuat dalam hidup kita. Sejak saya ketemu Tuhan, sejak saya baca firman, ayat yang paling tempel di saya, yang saya selalu bersaksi adalah Roma 8 ayat 28.
bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Berarti dia ngikuti orang yang mengasihi. Dia tidak akan mengecewakan, dia ikutin. Dan kalau dia ikutin berarti kan dia ada ya, selalu ada di sekitar saya. Jadi setiap kali saya ada ujian hidup, proses hidup apapun, saya bilang, Tuhan ajari aku mesti belajar apa. Ya, dan diberikan kepada mereka air pada waktu mereka haus, bukan cuma haus jasmani, tapi haus dengan cinta, haus dengan roh, haus dengan apa, pelukan Tuhan, haus dengan itu saya dapatkan semua. Jadi Bapak Ibu, saya sharing, ajarkan, kalau Bapak Ibu bangun pagi hari, angkat tangan kedua ya, itu nggak usah keluar, di ranjang aja, angkat dua tangan, bilang, Tuhan aku terima mana dan embun pagi hari ini, aku terima kasih yang baru. Karena kan dikatakan di pagi hari kita terima kasih yang baru. Nah waktu saya melewati dengan suami, saya itu selalu pakai lagi, saya minta roh pengampunan Tuhan, supaya saya bisa mengampuni, saya bisa hatinya bisa mengampuni apapun. Dan ajaib Bapak Ibu, apa yang saya katakan, apa yang saya terima, itu yang terjadi. Saya nggak pernah marah. Saya rasanya bisa plong gitu, mengasihi, mengampuni, itu bisa plong gitu. Karena setiap pagi saya bawa itu. Dan walaupun saya ini sendirian ya, maksudnya suami saya itu karena tidak mau ikut Tuhan, nggak tahu lah apapun yang dia kerjakan tuh nggak berhasil gitu. Jadi saya itu mesti cari income, tapi selalu ada aja. Dan ajaibnya ya, bayangin, saya awalnya cuma jadi seorang sekretaris di Citibank. Tapi Tuhan itu angkat saya terus, dan semua orang pengen ngajarin saya, semua orang suka dengan saya, sampai semua orang tuh bawa saya terus. Jadi saya punya kesempatan demi kesempatan selalu, dan ajaib banget ya. Makanya kalau orang bilang pemeliharaan itu, Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu sekalipun ada yang jahat, sekalipun ada yang jelek. Tuhan bilang, tidak, engkau akan benar-benar melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu ajaib gitu. Ya, jadi yuk kita ambil berkat pemeliharaan. Kita nggak tahu ke depan ini terjadi apa. Bahkan ya, mau virus kayak mau apa, kita percaya kita ini sudah diluputkan ya. Waktu vaksin mulai, saya lihat begitu banyak keajaiban di kita ya. Kita bukan yang ngumpet di rumah, tapi kita melayani. Kalau kemarin itu di Sion ya, waktu ada acara di Sion, saya ditanyain lagi, Coach, nanti kalau ada vaksin lagi gimana? Tinggal tunggu waktunya ya, nanti Tuhan pasti pelihara kita. Karena waktu itu doa saya adalah, Tuhan kirimkan bidan yang bisa seperti yang menyelamatkan Musa, kirimkan bidan yang bisa menyelamatkan kami. Dan itu ajaib ya, pokoknya pokoknya diluputkan dan banyak hal gitu ya. Itu satu, ingat Tuhan pelihara kita. Ya, jadi kalau Tuhan pelihara jangan sibuk dengan macam-macam, banyak ucap syukur, banyak terima kasih Tuhan ya. Yang next, berkat kedua, ini ajaib, berjalan bersama Tuhan. Yesaya 58 ayat 11 BIMK ya, aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Bapak Ibu, dia membimbing kita bukan cuma di tanah yang lembab, tanah yang bagus. Tapi Tuhan itu membimbing kita sampai tanah yang kering sekalipun. Dia akan menjaga kita supaya tetap sehat dan kuat. Tetap sehat dan kuat itu sehat jasmani, sehat rohani, dan tetap kuat ya. Saya selalu kan saya lagi ajarin Golden Night. Saya bilang nggak ada istilahnya udah umur 50 ke atas terus jadi lebih lemah. Saya benar-benar, saya bisa dibandingkan dengan yang lain ya. Saya benar-benar, saya rasa sebetulnya begitu hati kita penuh dengan Tuhan, ini badan ini bisa mengikuti ya. Kita sekalipun kayaknya kadang-kadang kecapean, kayak kadang-kadang saya selalu udah kecapean. Misalnya ya, Tuhan itu real kok. Kemarin deh saya di Surabaya, itu penuh dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Penuh banget dari pagi sampai malam saya. Konseling ya, baptis ya, pentahiran ya, khotbah terus ya. Terus waktu terakhir itu hari Sabtu. Saya lagi capek banget. Tapi saya cuma punya 20 menit untuk rebahan sebentar, terus saya mesti mandi. Ya, terus saya bilang begini, Tuhan, aku butuh deep sleep.
Aku sangat butuh deep sleep. Jadi walaupun mau 10 menit deep sleep itu benar-benar tidur yang nyenyak ya. Saya bilang kalau saya butuh deep sleep Tuhan. Kalau udah gitu udah saya seger. Tiba-tiba ya Bapak Ibu, saya bisa hilang. Tiba-tiba saya tidur. Alarm saya belum bunyi aja saya udah bangun. Kira-kira nggak sampai 15 menit lah, 12 menit gitu. Saya bangun dan segernya luar biasa. Seger tuh saya mandi, saya pergi lagi, saya konseling lagi sampai malam, habis khotbah konseling lagi. Nggak rasa. Saya bilang gini, inilah yang berjalan bersama Tuhan. Yang benar-benar dia jaga kita tetap sehat dan kuat. Dan benar-benar yang seperti kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Bapak Ibu, saya pegang prinsip di mana waktu Tuhan bilang sama di perempuan Samaria, di Yohanes 4. Dia bilang kata, kalau engkau minum air kehidupan yang dari aku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Engkau akan punya mata air di dalam dirimu yang terus mengalir dan tidak pernah habis. Dan selalu saya lihat itu. Dan saya bilang gini, Tuhan, engkau yang ada di dalam hatiku. Aku ini kayak mata air. Mata air yang gak pernah habis. Jadi setiap kali aku ada masalah apapun, itu akan dibersihkan sama mata air. Dan saya punya mata air itu macam-macam ya. Ada mata air hikmat, ada mata air cinta, ada mata air kasih, ada mata air kemanisan, ada mata air kesegaran, mata air kesembuhan dan macam-macam. Dan saya selalu bilang gini, aku aktifkan mata airku. Di dalamku ada mata air yang sungguh tidak pernah menjadi kering yang selalu membasahiku dan aku sehat, aku sukacita, aku punya kemanisan. Nah, itu yang berjalan bersama Tuhan kita bisa ceritain satu session ya. Bagaimana berjalan bersama Tuhan, kita libatkan Tuhan dan dia benar-benar sangat dekat seperti kekasih. Kita tinggal bilang, Tuhan, terima kasih. Kadang-kadang saya cuma gini, Tuhan, I love you, I miss you so much. Tiba-tiba saya tahu dia ada. Tiba-tiba saya bisa cium bau air terjun. Tiba-tiba saya rasakan dia. Ya, oke, next. Berkat yang ketiga adalah berkat kelimpahan. Ya, selain pemeliharaan, berkat jalan sama Tuhan, yang next adalah berkat kelimpahan. Ya, Imamat 25 ayat 19 berkata, bila kamu taat, tanah itu akan menjadi sangat subur, sehingga hasilnya berkelimpahan, dan kamu akan makan sepuas-puasnya dengan tentram. Berarti Bapak Ibu, kita ini harus taat untuk melihat tanah itu sangat subur. Tuhan bilang sama Saul, bukan korban yang itu. Dia lebih senang kalau kita ini dengar-dengaran, taat ya. Jadi yuk, untuk kita bisa melihat perkenanan Tuhan turun, kita butuh taat. Mana ayatnya sendiri bilang, bila kamu taat, tanah itu akan menjadi sangat subur. Sehingga hasilnya berkelimpah. Dan bukan cuma hasilnya ada gitu, tapi berkelimpahan. Dan kamu akan makan sepuas-puasnya dengan tentram. Nah, Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, kelimpahan bukan cuma makanan. Cuma bukan sandang pangan, bukan. Tapi kelimpahan seluruhnya. Kita ini punya kelimpahan kelimpahan sukacita, kelimpahan tenang, damai sejahtera, kelimpahan tetap percaya, kelimpahan bisa berbagi. Apapun kita berbagi, orang butuh perhatian kita bisa kasih, orang butuh disentuh kita kasih. Kita nggak kering. Tapi kalau kita kering, gimana kita mau ngasih? Saya pernah ya ada khotbah saya tentang apa ya? Tentang mata air ya. Nah, saya bilang, saya selalu bayangkan gitu, Tuhan, kalau saya mata airnya kering, tes, saya kasih orang hilang, tesnya tinggal sedikit, betul nggak? Saya nggak mau, saya maunya lancar. Makanya kalau yang udah ikut GGB, saya ajarin kan bagaimana kita menaklukkan jiwa. Ya, supaya jiwa ini kalau misalnya remuk, semua kalau kita diproses sama Tuhan nggak marah, pasti remuk, nanti dari roh itu akan nembus sampai ke tubuh. Makanya kalau Bapak Ibu belajar dari generasi gada besi, saya ajarkan 3 lingkaran itu, bagaimana kalau saya ini tiap kali izinkan Tuhan proses hidup saya sampai remuk, saya ini kalau peluk orang waktu Tuhan ya ini ya, orang bisa rasakan ada kasih yang mengalir. Kadang-kadang saya cuma sentuh kok. Cuma sentuh orang bisa nangis. Kadang-kadang saya cuma rasa kayak ada mengalir air. Ya, nah mari kita ini tahu bahwa Tuhan itu nggak mau kita hidup kering atau cuma biasa aja. Tapi Tuhan mau kita hidup dengan kelimpahan.
ujungnya uang pasti datang kok. Uang pasti datang kalau kita limpah ya, orang deket sama kita, orang semua. Saya lihat sejak saya jadi bankir, sejak saya kelepasin bankir saya lihat banyak. Ini kita nggak ngomongin perkenanan ya, itu kalau HPKP perkenanan tuh luar biasa banget ya. Saya melihat, aduh, kita butuh perkenanan Tuhan ya. Kita butuh bukan cuma perkenanan manusia, tapi perkenanan Tuhan. Itu ajaib banget. Dan bahkan kalau kelimpahan tuh, saya nggak tahu ya, tiap hari saya bangun gini ya, Tuhan terima kasih ya, luar biasa. Another exciting day. Ya, saya itu setiap hari Selasa, setiap hari ini saya mesti khotbah 2 kali gitu ya, tapi mesti isi cawan lagi mempelai tiap hari Selasa dan Rabu. Saya cuma duduk eh, nemenin mempelai ya, tapi saya ini senang gitu. Ketemu Tuhan dan Tuhan bicara. Nah ini harusnya berkat kelimpahan itu ada di 7 tahun kelimpahan. Mau apapun terjadi faktor eksternal itu tidak membuat kita jadi goyang ya, tapi benar-benar kita bisa. Tuhan tuh baik, pokoknya Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik. Ya, oke, next please. Oke. Yang keempat adalah berkat kemenangan. Ulangan 9 ayat 1 dan 3. Dengarlah hai Israel, engkau sekarang hendak menyeberangi sungai Yordan untuk masuk menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu sebagai api yang menghanguskan. Dialah yang akan memunahkan mereka dan menundukkan mereka di hadapanmu. Bapak Ibu dikatakan engkau sekarang hendak menyeberangi sungai Yordan untuk masuk menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Challenge ya, tantangan masukan terdahsyat kan sekarang lebih besar, betul nggak? Nggak kayak yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin pakai cara yang kemarin juga nggak bisa lagi. Sekarang kita menghadapi bangsa-bangsa, bahkan pemimpin kita sudah beberapa udah masuk ke daerah Ismail ya, daerah Kedar, dan kita tahu bahwa ini makin besar, tantangannya makin besar. 7 tahun ke depan kita makin besar. Walaupun orang bilang ini bakal resesi, Indonesia akan ini, enggak, kita tetap resepsi. Tantangannya makin besar, tapi Tuhan berkata, ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu sebagai api yang menghanguskan. Coba, dia yang berjalan depan kita, api yang menghanguskan. Apapun, mau api asing, mau apapun, dihanguskan oleh Tuhan sendiri. Dialah yang akan memunahkan mereka dan menundukkan mereka di hadapanmu. Apapun yang kita hadapi, ayo kita tahu bahwa janji kemenangan, berkat kemenangan ada di tangan kita. Tapi jangan jalan sendiri Bapak Ibu. Karena ada orang di konseling. Konseling suaminya lagi kena jerat lah dengan perempuan lain. Dan saya dapatnya, saya bilang gini, jangan macam-macam. Layanilah keluargamu, layanilah suamimu seperti 1/3. Kamu melayanin, kamu jangan macam-macam. Pokoknya ngucap syukur, kamu bererat hubunganmu dengan Tuhan. Ini kesempatan kau intim dengan Tuhan. Udah. Terus nggak lama dia bilang iya 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 mau. Terus nggak lama dia itu datang nangis malam-malam. Saya bilang ada apa? Dia bilang saya nggak tahan. Dia bilang ini. Saya datengin rumah perempuan itu di mana ada suami saya. Saya bilang saya jambak, saya marahin, saya ini. Suami saya marah. Akhirnya dia pulang. Dia bilang saya sekarang jadinya pengen ceraiin kamu aja. Kamu tadi saya nggak mau ceraiin, saya ceraiin sekarang karena kamu kurang ajar. Kamu nggak lihat saya di segala macam. Nah. Saya lihat gini, kadang-kadang kita ini nggak tahu kalau Tuhan kita besar. Jadi jangan lihat masalahnya yang besar. Biar bagaimana seorang laki-laki ya mau gimana ya, dia itu punya kesombongan, punya pride, walaupun dia salah. Tapi yang saya belajar Bapak Ibu, waktu suami saya selingkuh, dia pulang jam 2 pagi. Saya buka pintu. Buka pintu nggak panggil pembantu. Saya buka pagar saya. Padahal saya badan besar juga kalau buka pagar yang panjang tuh berat gitu ya kayaknya. Tapi saya buka. Dan setelah dia masuk saya tanya, Papa mau makan nggak? Seorang suami yang udah salah, istrinya marah-marah, itu jadi impas ya. Tapi kalau kita baik-baik, dia serasa bersalah. Dia bilang gini, Nada kamu tidur. Saya masuk tidur, saya masuk ke kamar, saya bilang gini, Tuhan, aku mau tidur lagi Tuhan, besok mau kerja. Buat aku ngantuk Tuhan. Tiba-tiba aku ngantuk. Sudah, saya jalanin. Saya lebih mengutamakan Tuhan daripada apa yang terjadi dengan suami saya. Oh, akhirnya dia disuruh pulang sama perempuan itu, katanya gini, udah kamu pulang aja deh. Aku gak menang sama istrimu.
istrimu yang bego begitu. Menurut dunia kan bego ya, katanya bego tuh istrimu. Udah dijahatin juga masih begitu baik. Jadi aku nggak menang katanya. Nah, makanya kita pakai ilmu yang beda ya. Kalau kita begitu ya nggak menang lah. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu kita ini pasti menang. Kalau kita udah ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Roh dalam diri kita jauh lebih besar dari segala roh di dunia ini. Betul nggak? Masalah apa bro? Masalah uang, masalah di kantor, masalah apa? Saya duluin Tuhan. Tanya Tuhan. Ya, jadi 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dalam Kristus selalu membawa kita selalu dibawa kemenangan. Orang akan lihat gini, wow luar biasa. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana. Begitu kita punya kesaksian Bapak Ibu, itu harum. Harum buat banyak orang dan harum yang dicium ibu Tuhan. Ketika saya lewatin, kalau ada kemenangan pasti ada ujian ya Bapak Ibu. Waktu saya lewatin ujian sama suami, saya nggak cari pemimpin. Saya datang jengking sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan buat aku lolos. Buat aku lulus Tuhan. Buat aku lolos, buat aku lulus. Dan saya coba ngobrol nangis. Saya bilang, Tuhan Engkau tahu. I'll do it just because I love you. Aku lakukan ini karena ada kekuatan cintamu itu yang membuat aku bisa. Dan Tuhan itu bangga banget. Saya rasakan seperti dia cium bau yang harum. Dan dia kirim nabi-nabi dari mana-mana yang tajam-tajam untuk sampaikan pesan pada saya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita harus tahu bahwa kemenangan itu harus lewat proses. Karena pasti ada kemenangan, ada ujian. Tapi mari bilang Tuhan, ajari aku lolos, ajari aku lulus. Ya, oke, yang kelima, next. Berkat keluarga. Matius 5 ayat 26. Terang keluarga kita bercahaya di depan orang. Supaya dunia melihat perbuatan keluarga kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Bayangin, kita sekeluarga memancarkan masing-masing terang. Bukan cuma suami, bukan cuma istri, tapi anak-anak. Karena kita ajarkan dan mereka semua bergerak. Dan kita ini bergerak di dalam kegerakan, itu ajaib loh. Benar-benar Tuhan itu menyediakan banyak hal. Pasti semua kita punya mengalami keajaiban, betul gak? Dan itu kita terang, orang lain lihat. Orang mau dengar gosip apa aja, keluarga saya nggak pernah nanya saya. Dia bilang gini, saya nggak bisa nanya. Karena saya lihat semua kamu dan anak-anakmu segitu ajaib. Saya lihat Tuhan, saya nggak bisa. Ya pokoknya setiap kali tuh doain kami. Ya mari kalau keluarga kumpul, pasti mulainya dengan minta doa. Tapi kemana-mana saya berangkat, orang lihat. Kadang kita juga bahasanya mungkin terbatas, tapi dia lihat. Ya, itu yang Tuhan mau, bahwa kita bercahaya di depan orang sampai dunia melihat perbuatan keluarga kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Berkat keluarga yang itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Dikatakan kita ini harus meninggalkan warisan. Nah, yang hari-hari ini kita harus kerjakan, yang senior mampu mewariskan ke yang muda. Ya, kalau kita nggak bisa mewariskan, susah. Kita harus tahu Tuhan ini kerjakan apa dalam hidup kita. Dan kita harus punya hubungan dengan anak kita supaya dia pengen mewarisi. Jangan sampai dia nggak mau mewarisi. Banyak orang bilang begini, saya nggak mau jadi kayak mama saya mau jadi kayak papa saya. Jadi hamba Tuhan kok kayak begitu. Jadi nggak contoh. Kalau kita jadi contoh, anak kita pengen jadi apa aja. Anak saya ya pengen jadi saya kayak jadi bankir, juga pengen jadi pelayanan begitu. Dia suka tanya dulu dari kecil, mama kok bisa begitu ya gitu. Jadi dia belajar dan saya begitu saya dapat dari Tuhan, ada sekali ya saya tuh nggak tahu kalau orang kan dipeluk saya merasakan ada kayak ada aliran gitu ya masuk ke hatinya. Saya bingung apaan sih gitu ya. Satu hari hati saya lagi nggak enak. Terus Tuhan bilang begini, suruh anakmu Nancy doain kamu. Waktu dia doain saya, itu benar-benar Bapak Ibu, saya rasakan ada kayak yang masuk gitu yang orang-orang bilang. Tuhan bilang gini, itu yang kamu rasakan, itu yang orang rasakan ketika engkau peluk. Dan saya bilang gini, saya bersyukur saya mau wariskan kepada anak saya. Dan dia mau warisin itu dan menjadi besar. Kalau kita mewariskan, anak itu harus, anak rohani baik anak jasmani harus lebih besar. Lebih bagus. Artinya kita ini benar-benar berhasil. Ya, walaupun kita tetap nggak boleh jadi lemah. Jangan kayak ilmunya silat. Kalau ada 10 jurus,
9 doang yang dikasih, 1 dipegang. Semakin kita memberi, semakin kita dikasih. Ya, oke. Jadi berkat keluarga sebetulnya ada YouTube-nya ya. Saya kemarin khotbah di BSP ya. Jadi saya nggak banyakin dengan berkat keluarga kan ini waktunya udah 30 menit kayaknya. Ya, oke. Kita berdoa saja ya dulu ya, dan berkat-berkat ini. Tuhan terima kasih Engkau sudah berbicara. Dengan 5 berkat ini kami tahu kami masuk 7 tahun kelimpahan. Kami tahu Tuhan pemeliharaanmu akan sangat nyata dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bersandar kepadamu Tuhan. Dan kedua Tuhan, berkat Tuhan, kemenangan. Kami percaya kami diberi kemenangan karena Engkau sudah berkata destiny kami adalah menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Dan berkat Tuhan, Engkau berikan kami berkat berjalan bersamamu. Ajari kami untuk selalu tanya Roh Kudus untuk apapun yang kami kerjakan. Kami selalu dahulukan Engkau. Kami biarlah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, kami tidak mau Tuhan kebablasan dengan pikiran kami, tapi kami pakai kekuatan Roh Tuhan. Yang selanjutnya Tuhan, beri kami berkat kelimpahan. Kami tahu Tuhan, Engkau bukan hanya ingin memberi kami kelimpahan dalam bentuk materi, uang, tapi Engkau ingin kami Tuhan penuh dengan kelimpahan di hati kami, penuh kemanisan, penuh kesembuhan, penuh kesukacita, penuh hikmat, penuh macam-macam Tuhan. Berkelimpahan ini membuat kami ini tenang. Apapun faktor eksternal terjadi, apapun kami tetap tenang. Kami punya Tuhan ketangguhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dan juga kami berterima berkat keluarga. Bahwa kami ini jadi orang-orang yang akan mewariskan dan mewarisi dari pendahulu kami, dari pemimpin-pemimpin kami. Kami juga Tuhan bangun keluarga yang punya komunikasi yang lancar. Kami sebagai orang tua punya mengerti anak-anak dan yang anak-anak juga mengerti orang tua. Sehingga terjadi Tuhan kami menjadi saksimu yang ajaib. Dunia boleh melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib dan hidup. Sungguh terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Tuhan hari ini sepanjang hari dan sepanjang minggu dan semuanya. Biarlah kami berjalan dengan Engkau. Dan kami membawa segitu banyak yang kami terima. Dan kami berjalan dengan ucapan syukur dan kami menjadi pelaksana firman yang kuat. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik. Berkati Tuhan SOG dan CARE yang mengadakan budaya Heavenly Realm ini biar bertambah-tambah terus Tuhan. Dan ini menjadi alat, menjadi media untuk membawa banyak orang belajar dan menjadi pelaksana, menjadi pembuat pelaksana keajaiban yang Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan. Hamba lepaskan berkat yang terbaik untuk setiap yang dengar, mungkin juga nanti yang dengar di YouTube dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan semua yang sepakat dan terima berkat yang terbaik mengatakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang ke Jessica atau siapa? Ya. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih sekali lagi. Cuman boleh nggak kami dari semua yang Heavenly Realm ini karena anugerah Tuhan yang mengikuti Heavenly Realm setiap saat ini makin banyak. Dan hari ini kita ada sampai sekitar 370 ya. Kadang-kadang kalau waktu Ibu In bisa sampai 800. Jadi saya cuma minta, saya rindu begini. Ada begitu banyak mungkin yang mengalami pergumulan demi pergumulan. Tapi saya lihat coach ini selalu bisa punya respon yang benar. Selalu menyukakan hati Tuhan. Selalu benar-benar bisa punya respon gitu, seperti itu. Jadi kita mau sembah Tuhan. Dan saya minta coach sekali lagi mengimpartasikan. Biar semua kekuatan, anugerah, setiap perkenanan yang Tuhan berikan ini bisa mulai diimpartasikan. Dan mungkin beberapa jemaat, beberapa Bapak Ibu yang mendengar, yang mengalami hari-hari ini mengalami masa-masa pemrosesan, kita akan sama-sama minta punya respon yang benar supaya kita ini bisa keluar lebih daripada pemenang. Sekarang langsung? Oh enggak, doa dulu ya.
Tuhan terima kasih. Syakarapata karata shiti kriyata karapata karata shiti kriyata shi. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk terima 5 berkat. Tapi semua berujung Kiarata shikriyata karata shikriyata shi. Kiarabata karata shikriyata karata shi. Kiara bara 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 baya shikriyata karata shi. Kiarabata karata shikriyata karata sakarata shikriyata shi. Kiara bara 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 ya shi. Orata shikriyata shikriyata shi. Tuhan, mari Tuhan, kalau Engkau pernah memberkati, kalau Engkau menyertai Tuhan, Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan yang sama, yang akan mengajari hati kami sekali lagi Tuhan. Syakana Rabashe. Biar pagi hari ini sekali lagi Tuhan kami akan terima setiap berkat-berkat dari Sukot ini. Berkat pemeliharaan, berkat kemenangan, berkat berjalan dengan Tuhan. Syakana Rabashe. Berkat pengenalan akan Tuhan. Sedang ada di dalam pergumulan. Mari Bapak Ibu, pergumulan keluarga, Engkau angkat pergumulan tanganmu bisnis, dengan iman. pekerjaan demi Engkau terima pekerjaan. impartasi. Tapi sebelum Pergumulan saya untuk doakan, terobosan dan saya mau begitu perkatakan banyak. untuk kita bisa Mungkin hari-hari respon ini dengan engkau sedang benar. menghadapi Pertama, bisa tembok-tembokmu nggak kita sendiri. fokus ke Tuhan, bukan Engkau fokus sedang ke masalah menghadapi kita. raksaksamu. Yang kedua, Biar kita pagi hari memilih ini percaya kita dengannya, menang dengan cara bahwa Dia Tuhan. pasti memberikan kemenangan. Mari siapkan Yang hatimu, ketiga mari siapkan adalah hatimu. Mari coba inginkan berjalan sebuah bersama Tuhan impartasi dengan yang dari kekuatan surga. ilahi, kekuatan roh. Silakan Jangan terus pakai berdoa. kalau mulai pikiran jalan, mulai kita mau bergerak sendiri, kita tahan. Kita bilang, Tuhan, Engkau rekayasa. Maka kita akan dipimpin untuk berjalan, berespon benar. Dan terutama pastinya kita selalu tanya Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus. Tuhan, dengan iman mulai di pagi hari ini, hamba lepaskan Tuhan kemampuan menginginkan Engkau lebih dari apapun. Sekalipun Kau izinkan yang terberat, kami tidak lihat itu berat karena kami berjalan bersama-Mu. Selama kami berjalan dengan Engkau, Engkau yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Tuhan, ajari fokus kami, pandangan kami, cara melihat kami selalu kepadamu Tuhan.
Dan biarlah Tuhan seperti Engkau ajarkan kepada hamba memilih percaya apapun kondisinya, hamba memilih percaya. Biar ini diturunkan Tuhan. Ada dana Engkau berikan kekuatan menghandle, kekuatan mengatasi, kekuatan melihat jauh ke depan dari kacamatamu, kekuatan untuk benar-benar menginginkan Engkau bangga daripada menginginkan emosi kami lepas. Kami menginginkan emosimu lebih penting daripada emosi kami. Sehingga benar-benar Tuhan kami didapati Tuhan. Sungguh bereaksi benar dan berkenan. Biarlah Tuhan sungguh ada sebuah kekuatan mengalir untuk mendahulukan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terimalah dengan iman dan kerjakan bagian kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Mari semua Udah ya, terima dengan iman ya. Kita sekali lagi kita ambil. Biar tidak ada satupun yang tercecer dari Sukot ini. Semua yang baik. Syakana raba Semua yang baik. Tuhan berkat Sukotmu biar tidak ada yang tercecer Tuhan. Kami ambil Tuhan. Syakana raba. Bergerak dan berjalan dengan roh. Semua yang baik pasti terjadi. Di dalam nama Yesus. Sedang tergenapi atas bangsaku. Syakana syadadadada. Berkat penghapusan hutang Tuhan. Biar nafaso. Sedang tergenapi Berkat terobosan. atas hidup. Berkat mengalami kepenuhan dengan rohmu. Biar nafasya. Pasti terjadi. Berkat berespon dengan cepat dan tepat Tuhan. Biar nafasya. Mari ambil, mari terima Bapak Ibu semua berkat-berkat Sukot. Tidak ada satupun yang tercecer. Berkat untuk menang, berkat untuk lebih dari sebelumnya. Kekuatan yang baru. Pasti Syakana terjadi. rabasye. Sedang tergenapi Yes Lord. dari semua yang baik. Biar rabasye dedede. Biar keranjang-keranjang, biar bakul-bakul, biar lumpung-lumpung kami penuh. Atas hidupku. Biar setiap kami wadah-wadah yang diperbesar. Kami akan punya kolam, punya waduk yang diperbesar, yang haus lebih lagi. Amin. Mari semua katakan amin. Kiara Paseke. Heavenly is real. Heavenly is love. Biar Heavenly Realm ada memenuhi seluruh Indonesia. Yes Lord. Kiara Paseke. Berkat patok Tuhan, kami aktifkan patok-patok atas seluruh Indonesia. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang akan bekerja, melakukan pelayanan, aktivitas apapun juga. Kami mau berkata biar ada langit yang terbuka, ada heavenly realm buat setiap anak-anak-Mu yang sekolah, yang belajar. Jadikan mereka bintang-bintang Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena ini masa di mana anak-anak-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus jadi. Amin. Termeterai. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. buat Terima pagi hari kasih ini. semuanya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati.